Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pertama dengan nomor NIM 2892150364 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEME. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Ekonomi Syariah. Nomor 1. Bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Jawabnya, sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ikhtiar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. 2. Jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalismenya. Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan kepada peran kapital atau modal dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. Epstein menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme. 3. Bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Jawabnya, pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. 4. Jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawabnya, solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerja pasar. Larangan ikhtiar Rasulullah telah melarang praktek ikhtiar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. 5. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Yaitu jawab, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. 6. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Jawabnya, sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah sosial ekonomi karena diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar?
menurut sistem ekonomi Islam? Jawabannya, karena ekonomi Islam dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap masalah sosial ekonomi tidak akan sesuai jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Ya, itu saja jawaban saya dari UTS Ekonomi Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.